Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan proses pembentukan batu ginjal. Di mana sebelum kita masuk pada proses pembentukan batu ginjal itu, di sini saya akan menjelaskan definisi dari penyakit batu ginjal. Jadi, batu ginjal ini biasa disebut dengan nefrolithiasis. Batu ginjal itu adalah kondisi akibat terbentuknya endapan padat di dalam ginjal yang berasal dari zat kimia dalam urin. Ukuran dari batu ginjal itu mulai dari sekecil butiran pasir hingga sebesar kacang polong. Batu ginjal dapat terjadi di sepanjang saluran urin, yaitu dari ginjal, ureter atau saluran yang membawa urin dari ginjal menuju kandung kemih dan uretra atau saluran yang membawa urin keluar tubuh. Batu ginjal sesuai dengan namanya, suatu keadaan di mana terbentuk batu pada ginjal. Ginjal atau sering disebut buah pinggang merupakan organ dalam tubuh yang berperan dalam pembuangan sisa metabolisme dan toksin dari tubuh dalam bentuk air kemih. Jadi, batu tersebut dapat terletak dimanapun dari ginjal hingga ujung alat kelamin. Adapun gejala yang dapat ditimbulkan oleh batu ginjal yang bervariasi itu sesuai dengan letaknya penyumbatan tersebut. Gejala yang paling umum juga dijumpai merupakan nyeri pinggang yang menjalar hingga ke selangkang, nyeri saat berkemih, kencing berpasir hingga kencing berdarah. Kadang juga dapat disertai demam dan mual muntah. Nah, disinilah tahap proses terbentuknya batu ginjal. Di mana yang pertama itu ada kristal nukleosen. Air kemih yang supersaturasi atau kental pekat akan mulai terbentuk kristal-kristal padat dan menjadi suatu nukleus. Yang kedua, kristal growth. Ketika nukleus sudah terbentuk, maka kristal akan terus bertambah besar hingga mencapai titik maksimal. Yang ketiga, kristal aggregation. Ketika kristal tidak dapat tumbuh lagi, dia akan bergabung dengan kristal-kristal lainnya untuk membentuk partikel yang lebih besar. Inilah terbentuk sumbatan pada saluran kencing dapat menimbulkan gejala-gejala yang sudah disebutkan. Berikut beberapa tipe batu ginjal berdasarkan urutan yang sering dijumpai. Yang pertama, batu kalsium. Kebanyakan batu kalsium ini ditemukan dalam bentuk kalsium oksalat. Oksalat merupakan zat yang dihasilkan dalam tubuh dan juga terdapat pada makanan seperti kacang dan coklat yang memiliki kandungan oksalat yang tinggi. Yang kedua, batu asam urat. Batu asam urat ini paling sering dijumpai pada pasien dengan kebiasaan konsumsi air minum yang tidak cukup ataupun kehilangan cairan yang berlebihan, konsumsi protein yang tinggi, dan yang menderita asam urat. Yang ketiga, batu struvit. Batu struvit ini muncul akibat respon terhadap suatu infeksi, seperti infeksi saluran kemih. Batu struvit ini memiliki komposisi magnesium amonia fosfat. Yang keempat, batu kistin. Batu kistin ini ditemukan pada orang-orang yang kelainan bawaan yang mengakibatkan ginjal mengekskresikan asam amino kistin yang banyak pada urin atau biasa disebut dengan kistinuria. Adapun beberapa faktor yang meningkatkan risiko terjadinya batu ginjal. Mungkin dia pernah mengalami riwayat batu ginjal atau riwayat keluarganya mengalami batu ginjal, konsumsi air yang kurang, konsumsi protein, natrium atau gula yang tinggi, atau dia gemuk, atau pernah mengalami operasi pada saluran pencernaan
dan ataupun konsumsi beberapa jenis obat seperti antasida yang berbahan kalsium atau diuretik yang biasa disebut dengan obat yang meningkatkan volume urin. Nah, berikut gambar proses pembentukan batu ginjal itu. Nah, di sini proses pertama itu batu ginjal. Batu ginjal ini dapat berjalan ke bawah menuju ke ureter hingga mencapai kandung kemih dan dapat dikeluarkan dari tubuh melalui urin. Nah, ini dia adalah contoh batu ginjal tersebut. Mungkin kalian dapat memahami sendiri prosesnya ini. Dan dapat saya simpulkan bahwa agar terhindar dari terjadinya batu ginjal, banyak-banyaklah minum air putih, kurangi mengonsumsi garam agar dapat terhindar dari batu ginjal tersebut. Terima kasih. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.